Karena dua pedang dan senjata Qin Yichen telah memotong banyak lubang darah di perut mereka, Wei Ping melihat cairan merah dan kuning bercampur dengan darah mengalir. Tetapi saat ledakan tiba, Wei Ping tiba-tiba mengubah wajahnya. Hati-hati. Aku melihat sosok kaisar yang kuat dari semua pihak mundur, karena takut dipukul oleh binatang laut biru yang menjengkelkan ini. Di saat yang sama, asam lambung menyebar di air laut, bahkan jika diencerkan berkali-kali oleh air laut yang dingin, tetap membuat banyak dewa dan setan. Setelah menyentuh, itu berubah menjadi massa nanah. Tanda seru. Ini adalah asam lambung hewan jahat ini? Aku takut bahkan harta karun Daoku bisa terkorosi. Di mana Putri dan Jenderal He Feng? Itu tidak akan. Tutup mulutmu. Ekspresi Sang Changsheng dingin dan keras. Hewan jahat ini tidak dapat memuntahkan darah tanpa alasan. Mungkinkah nenek moyang kecil He Feng yang menghancurkan organ-organ internalnya di dalam perut hewan jahat ini? Pada saat yang sama, setelah menstabilkan sosoknya, Pang Kuohai tiba-tiba berkata dengan suara kental, 2. Tubuh adalah kelemahan hewan jahat ini. Ia ingin memuntahkan kita, tetapi kita tidak bisa keluar. Putri Wenqing mengangguk berat. Tiba-tiba, dia sangat serius tentang Qin Yichen. Kayu, setelah pergi, jika ayahnya bertanya, kamu harus memberitahunya apa yang saya lakukan hari ini. Qin Yichen tertegun, tetapi mata Putri Wenqing dipenuhi dengan tekad. Pernahkah Anda mendengar? Qin Yichen mengerti mengapa Putri Wenqing bekerja dengan putus asa. Ini, saya ingin memberitahu Kaisar Ke bahwa dia ingin menembus sangkar emas. Setelah melihat Pang Kuohai di sampingnya, matanya bersinar, dengan senyuman tapi senyuman, Yang Mulia Wenqing tidak cocok sebagai suami dan anak. Bagaimanapun, sebagai jenderal pengadilan surgawi, dia tidak menginginkan seorang pahlawan wanita di istana kekaisaran. Jangan khawatir tentang itu. Itu Qin Yichen yang menyela keduanya, jangan bertengkar. Untuk hewan jahat semacam ini, bahkan jika perutnya benar-benar patah, itu tidak akan mati untuk sementara waktu. Lebih baik memotong perut daripada memotong jantung, cari jantungnya. Mata Putri Wenqing berbinar, di mana hati binatang jahat ini? Begitu suara itu turun, Qin Yichen mengangkat telapak tangannya, tenang. Saya melihat telinga Qin Yichen sedikit bergoyang, mengikuti pembuluh darahnya. Dia mendengar suara drum yang teredam di kejauhan. Boom, boom, boom. Di sana. Detak jantung datang dari sana. Mata Putri Wenqing menyusut, dan mereka bertiga saling memandang. Tiba-tiba bergegas keluar dari lubang di perut dan terbang keluar. Namun, di dalam tubuh Behiver's Beast, pembuluh darah dan tulang terjalin erat, dan ketiga Qin Yichen hanya terbang ke bawah pembuluh darah sepanjang jalan. Ketika mereka menemui rintangan, mereka langsung memotongnya dengan pisau. Untuk sementara waktu, lautan darah yang mengalir di Behiver's Beast membuatnya mengamuk di laut yang dalam. Dan ketika terbang, suara teredam dari telinga tiga orang itu menjadi semakin terdengar di telinga. Hati yang kejam. Behiver's Beast memiliki tubuh yang besar, dan jantungnya berukuran hampir 10.000 kaki. Qin Yichen membuka ventrikelnya, dan melihat bahwa pembuluh darah di dinding jantung sekitarnya terus menyusut dan menekan. Namun, bahkan jika Behiver's Beast tidak memiliki kecerdasan, dia bisa merasakan vitalnya terancam. Mereka bertiga melihat jantung yang berdetak, hanya merasakan kekecilan mereka sendiri. Suara meredam di telinga, disertai dengan tekanan ventrikel, tiba-tiba mengubah wajah cantik Putri Wenqing. Hewan jahat ini mengontrak ventrikel dan mempercepat detak jantungnya, berusaha menghancurkan kita sampai mati. Saya harus mengakui bahwa pada jarak sedekat itu, hanya suara detak jantung yang dapat membuat para dewa dan orang-orang kuat meludahkan darah. Untungnya, kekuatan ketiganya luar biasa, dan hati binatang buas itu ada di depan mereka, jadi mengapa ragu? Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Di atas pisau dan senjata, cahaya ilahi yang mengerikan terkondensasi, dan ketiganya menunjukkan kekuatan mereka. Belum lagi, jantung Behiver's Beast tidak akan melawan. Engah. Namun, begitu ujung tombak Putri Wenqing menembus ke dalamnya, dia dilarikan oleh pilar darah yang megah. Jantung adalah kunci suplai darah. Banyak pembuluh darah dan arteri berkumpul di sini. Ini seperti menusuk jantung seseorang pada waktu biasa. Darah dapat melambung hingga beberapa meter. Apalagi, raksasa yang kejam ini. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Saat Putri Wenqing menstabilkan sosoknya, dia mendengar raungan menyakitkan dan sangat marah dari atas kepalanya. Lanjutkan memotong. Qin Yichen mengayunkan pedang, dan pilar darah terus memancar saat cahaya pedang jatuh. Pada saat ini, mereka bertiga berada di tangan mereka. Namun, harga trio untuk memamerkan kekuatan supernatural mereka semuanya harus ditanggung oleh kerumunan Wei Ping. Jantungnya tertusuk, dan berlalunya kehidupan yang cepat membuat binatang buas bihai ganas, gila dan menakutkan. Tetapi tidak bisa tidak membunuh mangsa di depan hatinya sendiri. Tentakel itu menyapu dan mengamuk, dan saya tidak tahu berapa banyak kekuatan kekaisaran yang terangkat. Bahkan Xiang Hongxuan, yang juga dikenal karena kekuatannya, tersapu oleh tentakel dan terbang keluar, dan baju besi Dao sangat tenggelam.
8 tentakel dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya sedang menghancurkan dan membunuh semua kaisar pada saat ini. Bahkan jika itu adalah orang yang kuat seperti pengembara, sulit untuk menghindar, dan hanya bisa mengaktifkan kekuatan magis, selama mereka tidak tersapu oleh tentakel ini. Itu sudah untung. Wei Ping bahkan lebih canggung. Dia sudah bergegas ke dalam perut hewan jahat ini. Ketiga orang itu menyapu dengan pedang dan senjata di dalam, tetapi mereka akan menanggung kemarahan dari bihai bis di luar. Mengaum. Namun, bahkan jika Qin Yichen sudah berlumuran darah, bukannya berhenti berdetak, hatinya menjadi lebih kuat. Dia tahu betul bahwa ini adalah serangan balik sebelum kematian Bihai First Beast. Eksistensi yang begitu ganas dan energi tidak bisa dibunuh dengan satu pukulan, jadi kebrutalan dari binatang yang terperangkap akan ditampilkan. Puteri Wenxing menyeka segenggam darah, tetapi semangat bertarungnya tinggi. Sepertinya kita ditelan. Tapi untungnya, Qin Yichen terdiam, dan cahaya pedang mengamuk tiba-tiba. Mereka bertiga melihat detak jantung Bihai First Beast sangat keras, dan suara gelisah membuat mereka merasakan palpitasi. Segera, jantung besar itu, yang sangat besar sehingga bisa memasok darah yang tak terhitung dalam sekejap, meledak. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Darah meledak ke langit, seperti letusan gunung berapi, dan bahkan mata Qin Yichen tertelan darah merah. Jantungnya meledak, dan tekanan pembuluh darahnya langsung meledak, seperti drum keberuntungan yang meledak. Momentum tirani secara langsung menyebabkan ketiga sosok itu terangkat. Qin Yichen dan ketiga orang itu tidak bisa memberitahu arah sama sekali, dan mereka hanya bisa dicuci oleh lautan darah di pembuluh darah. Tiba-tiba, lautan darah menyentuh air laut yang dingin, dan darah agung di depan mereka berangsur-angsur encer. Tiga dari Qin Yichen terbang terbalik puluhan ribu meter di lautan darah, dan darah tebal tidak bisa tersapu untuk waktu yang lama. Tidak sampai lama kemudian Qin Yichen mendengar suara keras, dan gelombang marah yang tak terhitung jumlahnya dimulai saat vitalitas binatang laut biru mengering. Binatang buas yang ganas di laut ini yang menelan lebih dari 100.000 orang kuat dari semua kaisar, dan kengerian pembunuhan itu membuat orang-orang kuat Tao tidak berani maju, akhirnya kehilangan vitalitasnya. Putri, Jenderal Angin. Qin Yichen hanya menyesap permukaan laut yang dingin dan mendapatkan kembali suasana hatinya, ketika dia melihat Sang Changsheng membawa bendera pertempuran Kaisar Cape Palace, berlari seperti menangis. Putri, kamu tidak bisa mati. Kaisar Raja akan membiarkan aku dikuburkan saat kamu mati.